Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita bertemu lagi pada video kedua untuk mata kuliah Aneka Unggas. Pada mata kuliah Aneka Unggas yang materinya disajikan melalui video ini, kita akan mengenal tentang arti unggas, hewan apa saja yang termasuk ternak unggas. Sedikit kita mengingat kembali tentang sejarah asal mulanya ternak unggas di dunia, hingga akhirnya dikenal ada 4 spesies ayam liar yang telah diidentifikasi, hingga ayam domestikasi turunan dari salah satu spesies ayam liar. Kemudian sedikit juga kita mengingat kembali tentang teori asal-usul terjadinya ayam domestikasi. Kita segarkan lagi ingatan dan pemahaman tentang unggas yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah poultry. Ingat, jangan menyebut chicken ya, karena bisa berarti daging ayam. Padahal yang kita bicarakan adalah ayam dalam keadaan hidup. Unggas secara keseluruhan, secara taksonomi tergolong dalam kelas Aves. Namun dalam konteks ternak, unggas bersayap dikelompokkan pada ordo Galliformes, seperti ayam dan kalkun, serta ordo Anseriformes seperti itik dan bebek. Unggas juga bisa berarti hewan dari kelompok burung yang dimanfaatkan daging dan telurnya. Jangan sampai tertukar, awas ya, jangan sampai tertukar istilah dan arti dari burung dengan unggas ya. Coba cari apa perbedaannya dan apa persamaan dari burung dengan unggas. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Pertanian tahun 1994, istilah unggas juga bisa berarti adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan, termasuk di dalamnya ayam, bebek, mentok, burung dara, kalkun, angsa, dan belibis. Berdasarkan spesiesnya, unggas dapat digolongkan menjadi ayam, bebek, itik, kalkun, merpati, dan puyuh. Oh ya, coba pelajari apakah persamaan dan perbedaan dari bebek dan itik ya. Bila berbeda, apa perbedaannya? Dari berbagai hal. Dan silakan Anda tuliskan hasil pencarian Anda sebagai tugas minggu ke-13 dan dikumpulkan melalui Sikola melalui menu tugas paling lambat sebelum hari perkuliahan pada minggu depan, minggu ke-14 ya. Kita lanjutkan. Unggas yang kita kenal sekarang adalah sebagai ternak ayam, merupakan hasil domestikasi dari ayam liar berupa ayam hutan. Namun kapan era dimulainya domestikasi ayam tidak bisa dipastikan. Semua berdasarkan fosil-fosil yang pernah ditemukan. Namun tidak seperti ternak besar dan ternak kecil yang mungkin lebih mudah ditemukan fosil-fosilnya. Jadi silakan Anda pelajari lebih dalam tentang informasi tersebut. Hasil dari temuan para arkeolog dan peneliti unggas, ternyata ayam liar di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 spesies, yaitu Gallus sonerati, Gallus lafayette, Gallus varius, dan Gallus bankiva. 3 daerah di dunia yang menjadi tempat temuan fosil yang mengarah pada indikasi kegiatan domestikasi pertama kali dari ayam liar menjadi hewan jinak, kemudian menjadi ternak yang didomestikasi adalah di sekitar area lembah Sungai Kuning atau daerah Henan di Cina pada tahun sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Lalu temuan berikutnya yang mengarah pada kegiatan domestikasi di daerah Asia Selatan sekitar di lembah Hindus India. Itu terjadi sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan temuan tentang domestikasi ayam di daerah Indonesia. Artinya Indonesia merupakan salah satu dari
3 wilayah yang dinyatakan sebagai pusat domestikasi ayam dunia. Tujuan utama manusia saat itu melakukan domestikasi adalah antara lain untuk sebagai ayam sabung, ayam aduan pada saat zaman dulu ya, untuk kerajaan, kemudian untuk pemujaan sebagai lambang keperkasaan itu untuk ayam jantan, kemudian lambang kesuburan untuk ayam betina, kemudian ada juga menjadi simbol cahaya sebagai simbol kesehatan, ada juga ayam dijadikan jimat atau ayam dijadikan hewan korban ya. Sekarang berdasarkan nilai ekonomisnya, ayam di dunia dikelompokkan menjadi 2, yaitu ayam lokal atau ayam asli dan ayam ras. Ayam lokal adalah ayam yang belum disentuh teknologi seleksi dan atau persilangan. Ayam lokal di dunia berasal dari ayam hutan. Tadi telah disampaikan ada 4 spesies ayam hutan, yaitu yang pertama adalah ayam hutan merah atau red jungle fowl. Istilah ilmiahnya adalah Gallus. Kemudian ada Gallus sonerati, itu grey jungle fowl ya. Kemudian ada lagi ayam dari Ceylon atau ayam dari Sri Lanka, itu Gallus lafayette. Jadi the Ceylon jungle fowl. Kemudian yang terakhir adalah Gallus varius, dikenal dengan the Java jungle fowl atau green jungle fowl. Itu hanya ada di Indonesia dan biasanya orang banyak mengenal sebagai tetuanya ayam bekisar. Anda tentu tahu ya, ayam bekisar adalah salah satu ayam tipe penyanyi yang berasal dari Jawa Timur. 3 spesies ayam hutan dari Gallus itu, kelompok Gallus itu rata-rata didomestikasi untuk keperluan daging dan telurnya. Kita lihat sekarang peta dunia, kita lihat ada area sebaran temuan dari 4 spesies ayam hutan yang dianggap sebagai area pusat domestikasi ayam hutan menjadi ayam domestikasi. Jadi yang terluas ini, daerah ini bahkan menyebar sampai ke daerah Eropa dan Amerika. Itu adalah daerah Gallus banyak ditemukan di sana. Kemudian ini daerah yang India Selatan tadi, itu Gallus sonerati. Kemudian khusus di Sri Lanka itu agak lain sendiri, daerah Ceylon, dulu disebutnya Ceylon, itu Gallus lafayette. Dan ada lagi di sini Gallus varius, ini di daerah Jawa, makanya Java jungle fowl dibilangnya. Ini ayam hutan hijau. Ini daerah ayam hutan merah. Ya. Sekarang Sulawesi Selatan, kita tinggal di Sulawesi Selatan, itu ayam hutannya berasal usul dari yang mana? Apakah kita lebih banyak ke arah Gallus atau ke arah Gallus varius? Nanti kita lihat perjalanannya seperti apa, ya. Kemudian kita coba kenali lebih jauh untuk tiap Gallus. Ini adalah satu spesies dari ayam liar atau ayam hutan, atau kita bilang jungle chicken. Jadi yang pertama yang paling terkenal adalah Gallus atau red jungle fowl, ayam hutan merah. Bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa sekitar tahun 8.000-an tahun sebelum Masehi, Gallus sudah didomestikasi oleh manusia untuk kebutuhan daging dan telur dari manusia. Red jungle fowl banyak ditemukan di daerah India Timur, India Barat, Cina Selatan sampai di Kepulauan Pasifik, kemudian Burma, Thailand, Laos, Vietnam, Semenanjung Malaysia dan Sumatera. Ya. Dan ternyata ayam hutan yang Anda temui sehari-hari lebih mirip seperti ini ya.
yang di dekat rumah Anda atau di kampung Anda, di daerah Anda lebih ke arah ayam hutan merah ya. Jadi jenis red jungle fowl itu banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Sekarang kita lihat yang kedua. Berikutnya adalah red jungle fowl jantan. Jadi ayam hutan merah yang jantan, ini ayam hutan merah yang betina. Ya. Jadi red jungle fowl male dan red jungle fowl female. Dalam urutan taksonominya, ayam hutan merah atau red jungle fowl dikenal dengan nama galus-galus. Dari spesies galus-galus dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa subspesies liar. Jadi ini galus-galus itu ada di daerah Asia Tenggara, Southeast Asia. Galus-galus bankiva itu ada biasa di daerah Jawa. Kemudian galus-galus jabulei di daerah Vietnam, galus-galus murgi dari India dan Bangladesh, galus-galus padises dari Myanmar, Birma ya, dan galus-galus philippensis itu dari Filipina. Itu adalah subspesies liar dari galus-galus. Ternyata ditemukan juga ada subspesies yang sudah didomestikasi dari galus-galus. Contohnya galus-galus domesticus. Ini yang kita kenal dengan ayam kampung yang biasa kita lihat berkeliaran di dekat rumah ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ada kondisi status konservasi dari galus-galus. Jadi conservation status dari galus-galus adalah ini. Ternyata yang warna hijau ini adalah least concern pada kondisi konservasi dari suatu individu. Jadi tolong Anda pelajari apa ini arti dari singkatan masing-masing ini, kemudian kondisinya apa. Kemudian kalau sudah pada kondisi katakanlah yang extinct, apa yang harus dilakukan ya supaya mereka tidak punah ya. Jadi intinya di sini galus-galus itu masih dalam kondisi least concern ya. Tolong pelajari apa arti least concern lebih lanjut. Kita pindah sekarang pada galus sonerati atau grey jungle fowl, ayam hutan abu-abu ya, grey. Ini adalah salah satu spesies ayam liar yang ada di daerah India Selatan. Agak berbeda ya tampilannya, tampaknya warna kuning dan warna merahnya tidak muncul pada grey jungle fowl ya. Terlihat ini ayam hutan di daerah India. Wah, tajinya cukup panjang ya, kukunya juga cukup panjang, tajinya cukup panjang. Nanti Anda coba perhatikan, sandingkan tiap gambar dan perhatikan baik-baik apa perbedaan dari tiap galus ya. Selanjutnya kita lihat di Sri Lanka atau Ceylon ya. Ini galus lafayette. Seperti ini bentuknya, warnanya agak sedikit mirip dengan galus-galus, tapi ada sedikit perbedaan ya. Jadi coba perhatikan warna dan sebaran bulunya, nampaknya mirip dengan galus-galus, tapi cermati lagi ada yang beda dan ada yang khas dari kedua spesies tersebut. Oke. Silakan diperhatikan dulu. Ya, jadi nanti Anda cari gambar-gambarnya, kemudian perhatikan baik-baik supaya hafal. Dan kita lihat sekarang yang di daerah Sulawesi Selatan. Oh, di daerah Jawa Timur ini ya, banyak galus varius, daerah Jawa. Spesies ayam hutan berikutnya adalah galus varius. Itu biasa disebut juga dengan ayam hutan hijau atau ayam hutan Jawa. Corak warna bulunya agak berbeda dibandingkan 3 spesies ayam hutan lainnya. Nampak lebih berwarna-warni seperti ini, baik dari bagian jenggernya, bagian pialnya, bagian lehernya, badannya, ekornya, bulu-bulunya lebih berwarna, agak kebiruan atau agak kehijauan, makanya disebut green jungle fowl.
Ayam hutan hijau banyak tersebar dan ditemukan di daerah Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, sampai Kepulauan Indonesia bagian timur. Tapi nampaknya yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan itu lebih mengarah ke galus-galus atau ayam hutan merah. Sekarang coba Anda telusuri informasinya, mungkin Anda tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menjadi materi atau tema dari penelitian tugas akhir Anda. Silahkan ya. Kita lihat sekarang ada perbedaan yang agak jelas antara galus varius dengan atau ayam hutan hijau dengan galus lainnya. Yang pertama adalah pada daerah jenggernya. Mereka tunggal. Kita lihat di sini jenggernya tunggal dan tidak bergerigi. Sedangkan pada galus yang lainnya, daerah jenggernya ada bergerigi. Bahkan kita bisa menghitung jumlah gerigi dari jengger pada ayam galus-galus, misalnya red jungle fowl. Jadi disebut ini smooth single comb. Single daerah atasnya ya. Kemudian wattle atau pial ini di sini. Pialnya juga tunggal. Ya, makanya disebut single wattle. Coba lihat nanti galus-galus yang lain, pialnya ada yang dua di sini terbelah, ada kedua semacam seperti dua lembar. Mereka ini hanya satu, ya, yang galus varius hanya satu. Makanya disebut single wattle. Kemudian bulu hias pada lehernya pendek. Ini yang disebut short hackle, ya, daerah sini. Bulu hias pada lehernya ini juga khas. Coba nanti bandingkan dengan galus-galus yang lain. Kemudian jumlah bulu primer atau main tail feather, itu pada ekornya mereka ada 14 pada galus varius. Sedangkan pada umumnya galus yang lain, main tail feather atau jumlah bulu primernya hanya 12. Ya. Sekarang mari kita ingat-ingat lagi, Anda mengingat juga tentang teori asal-usul terjadinya ayam domestikasi. Masih ingat? Nah, ada yang lupa ya. Ada berapa jenis teori? Ya, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah monophyletic origin, yaitu berdasarkan pada prinsip ayam piaraan berasal dari satu jenis ayam liar, yaitu galus-galus. Ya, jadi galus-galus dianggap sebagai nenek moyang ayam modern menurut monophyletic origin. Teori monophyletic origin berasal dari bukti bahwa galus-galus ternyata mudah dikawinkan secara alami dengan berbagai bangsa ayam yang ada sekarang. Jadi kawinnya mudah dengan bangsa ayam yang ada sekarang. Makanya disebut menjadi dasar monophyletic origin. Dasar yang lain, bukti yang lain adalah turunan atau filial pertama dari hasil perkawinan antara galus-galus dengan ayam piaraan yang ada sekarang itu sifatnya adalah subur atau fertil. Dasar yang lain adalah dari hasil perkawinan dari berbagai macam ayam piaraan yang ada sekarang, ternyata kadangkala muncul individu yang mirip dengan galus-galus. Dan terakhir adalah ada beberapa jenis ayam piaraan seperti ayam Melayu, ayam Sumatera, atau ayam komersial, ayam ras brown leghorn, itu ternyata memiliki kemiripan sifat fisik dengan galus-galus. Ya, jadi itulah beberapa bukti kenapa ada teori monophyletic origin. Jadi ayam piaraan berasal dari mono, satu jenis ayam liar. Ya. Teori yang kedua adalah polyphyletic origin. Jadi dasarnya adalah ayam piaraan berasal dari persilangan 4 jenis atau 4 spesies ayam hutan liar. Sekarang silakan Anda mengeksplor informasi tersebut yang tentang polyphyletic origin secara lebih detail tapi mandiri, ya.
Baik, kita lanjutkan. Hingga kini masih sering terjadi persilangan antara ayam hutan liar dengan ayam hutan yang sudah dipelihara atau sudah didomestikasi sebagai ayam kampung. Jadi ayam hutan dikawinkan dengan ayam kampung. Contohnya adalah ayam bekisar, hasil perkawinan antara ayam kampung dan ayam hutan. Tapi ternyata hasilnya ayam bekisar yang betina biasanya steril. Mereka sebutnya bekekuk, ya, steril, tidak bisa bereproduksi lebih lanjut. Sekarang kita agak kembali ke cerita awal bahwa dari spesies ayam liar atau ayam hutan galus-galus, kemudian ada yang menyebar menjadi ayam lokal di Jepang. Ya, itu asalnya dari hasil domestikasi ayam di Cina. Kemudian ada ayam lokal yang tersebar di daerah Eropa, Afrika, negara Timur Tengah, Turki, Timur Tengahnya seperti Turki, Suriah, Yordania, Israel, Palestina, dan selanjutnya bisa dibaca itu berasal dari Gallus sonerati atau Grey Jungle Fowl. Kemudian ada juga yang ketiga adalah berasal dari Gallus varius atau Green Jungle Fowl, itu menyebar di Indonesia. Kemudian ada juga ayam lokal Indonesia lain yang hasil domestikasi dari ayam hutan merah atau galus-galus yang menjadi nenek moyangnya, tapi cirinya beda dengan galus-galus yang lain. Kemudian di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis ayam lokal, baik yang asli maupun yang hasil adaptasi yang dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Dan tapi ayam lokal itu tidak punya karakteristik khusus. Jadi ayam lokal yang tidak punya karakteristik khusus disebut ayam kampung. Di Indonesia, ayam liar yang telah didomestikasi itu bisa dikelompokkan menjadi 15 rumpun. Hasil penelitian dari beberapa peneliti yang mengkhususkan diri tentang ayam, mereka menemukan ada 15 rumpun, mulai dari ayam cemani, ayam kedu hitam, ayam kedu putih, pelung, sentul, dan seterusnya sampai ayam kampung tolaki. Ya. Ayam lokal dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam tipe. Ada tipe petarung, tipe hias, tipe petelur, tipe dwiguna, tipe pedaging. Jadi silakan bisa dibaca macam-macam. Ini adalah macam-macam tipe dari ayam lokal. Ya. Ayam gagah ada di mana ya? Ternyata ayam gagah waktu itu belum dimasukkan. Ayam gagah masuknya mungkin di sini ya. Termasuk ayam tipe hias. Suaranya seperti ayam bekisar, ayam pelung itu tipe ayam penyanyi, termasuk ayam tipe kegemaran. Oke. Baik, kita akhiri materi kali ini dengan harapan dari saya adalah selama Anda mempelajari materi yang saya sampaikan, Anda menjadi a happy learner. Ya, sehingga apa yang Anda pelajari dengan mudah Anda bisa pahami, dan suatu saat kelak, entah kapan, di mana Anda bisa memanfaatkan pengetahuan yang Anda pelajari ini sebagai bentuk amalan Anda pada alam dan manusianya. Amin.